ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian setelah itu penulis berbicara tentang diyah perempuan. Wadiyatul mar'ah ala nisfi min diyatir rajul. Iya. Dia seorang perempuan adalah 1/2 dari dia seorang lelaki. Dan ini sudah kita terangkan ya. Dan ini pembahasan ijma, tidak ada silang pendapat. Syah dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud. Iya, ketentuan akan hal itu dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan para sahabat. Baik. Dan disebutkan di dalam diyahnya berarti 50 ya. Diyahnya itu 50 ekor kambing. Rinciannya kalau dia berarti rinciannya kalau dia seorang dia di dalam membunuh sengaja atau mirip sengaja, itu berarti dia mengeluarkan 50 ekor unta, 15 hiqqah, 15 jada'ah dan 20 apa? 20 khalifah. Ya, kalau membunuh tidak sengaja berarti dia keluarkan 10 bintu makhad, 10 bintu labun, 10 bani labun, terus 10 hiqqah dan 10 apa? Jada'ah. Baik, begitu cara menghitungnya ya. Berikutnya wadiyatul dhimmi, wadiyatul yahudi wan nasara, thuluthu diyatil muslim. Iya. Dia Yahudi dan Nasrani 1/3 dia seorang muslim. Baik, kalau ada orang Yahudi dan orang Nasara terbunuh karena dia kafir, dilindungi darahnya. Kafir yang dilindungi darahnya itu ada 3. Kafir dhimmi, kafir musta'min, dan kafir mu'ahad. Maksudnya dari 3 jenis kafir ini. Dia terbunuh, maka dia itu dibayar 1/3 dari dia seorang muslim. 1/3 dari dia seorang muslim. Iya. Karena datang dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hal tersebut, bahwa beliau menetapkan dia orang Yahudi dan Nasara itu dengan 4.000 dan dia seorang Majusi dengan 800 dirham. Jadi 4.000 dirham itu kalau 12.000 tadi berarti berapa itu? 1/3. Iya, 1/3. Dan semisal dengannya datang dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi itu dari fatwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa amal majusiyu, iya, wa amal majusiyu fa fihi thuluthah usyri diyatil muslim. Adapun orang Majusi maka padanya 2/3 dari 1/10. Iya. Kalau dia Majusi, ya maka dia dapat 2/3 dari 1/10. Dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Itu tadi jumlahnya berapa? 800 dirham tadi itu. 800 dirham ditetapkan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu datang riwayat dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud. Iya. Dan tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, berikutnya. Kata beliau, wa takmulu diyatun nafs fil yadaini wal rijlaini wal anfi wal udhunaini wal ainaini wal jufufil arba'ah wal lisani wal syafataini wa dhahabil kalami wa dhahabil basar wa dhahabil sami wa dhahabil syam wa dhahabil akli wal dhakar wal unthayain wal fil mudihati was sin khamsun minal ibil. Jadi pada al unthayain ya hilang situ. Sekarang kita tadi bahas ada anggota-anggota tubuh kalau hilang. Anggota-anggota tubuh kalau hilang bisa dikisos kan? Nah sekarang dia tidak terima kisos. Dia mau diyah saja, ngambil dia. Diyahnya berapa? Nah, dari anggota tubuh yang bisa dikisos tapi diminta dia, ada diyahnya itu diyah sempurna. Sama kalau dia membunuh 1 jiwa. Sama dengan dia membunuh 1 jiwa. Nah, ini disebutkan di sini beberapa hal. Yang pertama kalau memotong tangan.
Itu yang pertama ya, memotong kedua tangan. Jadi kalau dia memotong kedua tangan yang sehat, hilang kedua tangannya, itu diahnya 100 ekor unta juga. Sama kalau dia membunuh jiwa. Sebab tangan ini modal utamanya seorang. Seperti kalau hilang tangannya seakan-akan hilang seluruh hidupnya. Kan gitu. Jadi disamakan dari sudut manfaatnya. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Baik, berikutnya warrijalain, ini yang kedua, memotong kedua kaki, itu sama ya. Yang ketiga memotong hidung, iya, memotong hidung. Jadi memotong hidung itu habis semua hidung orang, misalnya. Nah, ini juga dia bayar dia sempurna, sebab itu seperti kehidupan dia, hidung tersebut dari kesempurnaan hidupnya. Kemudian memotong kedua telinga. Memotong kedua telinga, sebab itu alat pendengarannya. Alat pendengarannya. Iya. Itu kalau dia potong dua-duanya ya. Dia potong dua-duanya. Iya. Kemudian yang kelima, dia hilangkan kedua mata orang. Ya, karena mata itu satu hilang itu setengah dia. Hilang dua-dua dapat dia sempurna. Dapat dia sempurna. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama di dalam hal ini. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, yang keenam, kedua mata dia memotong 4 kelopak mata. Mata ini kan ada kelopaknya ada berapa? Setiap mata ada 2. Hilang kelopaknya, ya jelas ya, hilang kelopaknya. Jadi ini andai kata apa namanya? Dia buta sama dengan hilang matanya ya. Kalau dia buta dapat dia sempurna. Ya, sebab itu dari kesempurnaan penciptaan, keindahannya, manfaatnya di situ, ya. Maka setiap dari kelopak ini dihitung 1/4 dia. Jadi kalau hilang 4, maka dia dapat dia sempurna. Kemudian yang ketujuh, kalau dipotong lisannya. Dipotong lisannya. Ya, kalau dipotong lisannya itu pasti ya, karena itu kayak hidupnya tidak berbicara sudah, dia cacat seumur hidup. Ya, kemudian yang ke-8 wasyafatain. Hilang apa namanya? Kedua bibirnya. Hilang kedua bibirnya. Iya. Setiap bibir itu setengah dia. Jadi kalau hilang dua-dua lengkap diahnya. Kemudian yang ke-9 hilang kemampuan mendengar. Wadahabil kalam. Hilang kemampuan berbicara. Ya, hilang kemampuan berbicara. Dia jadi bisu. Nah, ini dapat dia sempurna. Dapat dia sempurna. Ada orang dipukul sampai dia bisu. Nah, maka itu yang memukulnya harus bayar dia sempurna. Kemudian wadahabil basar. Ya, matanya ada, anda hilang, tapi menjadi buta. Dia buta, tidak bisa melihat. Ya, ini juga dapat dia sempurna. Kemudian yang ke-11 wadahabas sama. Iya, hilang dari pendengarannya. Hilang dari pendengarannya. Iya. Baik. Kemudian yang ke-12 wadahabas syam. Hilang penciumannya. Hilang penciumannya. Kemudian yang Yang ke-13 dahabil akal. Ya. Hilang kewarasannya. Hilang kewarasannya. Ya, kalau seorang hilang kewarasannya bagaimana? Hah? Nah, itu sama dia kayak ndak hidup. Ya. Baik. Makanya datang dari Umar dikasih dia penuh. Dan tidak ada silam pendapat ya. Tidak ada yang menyelisih beliau dalam hal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya hilang dakarnya, hilang kewarasannya, ada yang gugur di situ ya. Wadakar, terpotong dakarnya, masih tambah di situ satu. Setelah kewarasan, hilang dakarnya. Iya, hilang dakar juga ini menurut kesepakatannya tidak ada silang pendapat. Terus yang berikutnya dan 2 biji kemaluannya.
Jadi kalau dia hilang 2 biji kemaluannya, itu juga dapat dia sempurna. Karena 1 biji dihitung setengah dia. Dihitung setengah dia. Baik. Jadi ini semuanya secara umum tidak ada silam pendapat ya, bil ijma. Ya. Baik. Saya tidak terlalu banyak menguraikan dari sudut pendalilan riwayat-riwayat. Sebab biasanya di pembahasan jinayat ini itu ada, kalau kita mau kaji lebih ini, kita baca sumber-sumber rujukan di dalam pembahasan peradilan. Iya. Ada surat-surat Umar bin Khattab, Amr bin Hazm seperti yang disebut tadi. Ada beberapa riwayat. Iya. Dan banyak di dalamnya fatwa-fatwa di tengah para sahabat punya hukum marfu'. Ada hal-hal yang sifatnya ijma. Ya. Tapi apa yang disebut oleh penulis secara global di sini itu Masya Allah ya. Beliau kumpulkan di satu tempat ringkasan yang sangat penting sekali. Baik. Dan sebagian yang disebut tadi mungkin kalau ada yang berkurang dia tidak dapat dia sempurna ya. Tapi kadang dia dapat hukumah di situ. Dapat hukumah. Hukumah itu untuk istilah dia dapat ganti juga, ganti rugi juga akan kerugian. Tapi tidak sampai di kadar dia. Baik, mungkin akan datang diterangkan oleh penulis nanti. Kemudian berikutnya kata beliau, wa fil mudihati was-sinni khamsun minal ibil. Ini khusus untuk mudihah, luka di kepala tadi dan di wajah. Itu dia dapat 5 dari unta. Ya. Berarti dapat setengah dari 1/10. Kalau bahasa lainnya dia dapat 5% dari dia. Ya, maka dia dapat 5 dari unta. Dan itu tidak ada silam pendapatnya karena di hadits di tulisan di surat Amr bin Hazm itu tentang dia beliau katakan wa fil mudihati khamsun. Pada al-mudihah itu ada 5 ekor unta. Iya. Demikian pula pada gigi, mencabut gigi, 1 gigi itu dapat 5 ekor unta. Sama di dalam tulisan Amr bin Hazm juga seperti itu. Radhiyallahu anhu. Baik. Adapun luka-luka yang lain, itu ada rincian-rinciannya ya terkait dengan jumlah diahnya. Tapi kita tidak disebut oleh penulis di sini ya, jadi kita tidak bahas itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi kulli udwin la manfaata fihi hukumah. Iya. Kata beliau, pada setiap anggota tubuh yang tidak bermanfaat terdapat kewajiban hukumah. Kenapa hukuman di situ ya? Diperbaiki itu hukumah pakai hak. Hukumah itu istilah ya. Hukumah itu istilah. Iya. Jadi dia itu bagian dari dia. Bagian dari dia, hanya saja kalau dihitung kepada dia jiwa itu dia kurang hukumnya itu. Jadi ada bentuk ganti rugi, kayak bentuk ganti rugi. Nah, itu dia dapat hukumah di situ. Baik. Dan ini disebutkan ijma ya di dalam hal itu. Tidak ada silam pendapat. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wadiyatul abdi qimatuhu. Ya. Dan dia seorang budak adalah harganya. Adalah harga dari budak tersebut. Ya. Baik. Ya kalau misalnya budak dibunuh, terus diminta dia, maka dilihat harga budak itu berapa. Iya. Maka dibayarlah harganya. Tapi ini tentunya kalau harganya itu kurang dari dia. Kurang dari 100 ekor unta. Kalau budaknya harganya 200 ekor unta pula mahal juga ya. Jadi tidak boleh kalau dia lebih dari 100 ekor unta. Baik. Dan ini disebut ijma di dalam hal ini. Berikutnya wadiyatul janin al-hurri gurratun abdun au amah. Dan dia
janin yang merdeka adalah gurrah, budak laki-laki atau budak perempuan. Ya sekarang ada orang seperti terjadi ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan yang dia dilakukan tindakan jinayah terhadapnya. Akhirnya dia keguguran, mati anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan diahnya adalah gurrah. Iya. Dan disebut di situ abdin au amah, budak laki-laki atau budak perempuan. Dan itu di dalam hadits Abu Hurairah, di riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, wadiyatul janinil mamluk asyru qimati ummihi. Ya. Dan dia janin budak adalah 1/10 dari harga ibunya. 1/10 dari harga ibunya. Baik, karena ini terkait dengan janin. Ya, terkait dengan janin, maka dia hanya membayar 1/10 dari apa yang ditanggung pada ibunya. 1/10 hanya apa yang ditanggung pada ibunya. Baik. Kalau dia keluar dalam keadaan masih hidup, terus dilakukan jinayah, maka dia dapat nilai sempurna. Nilai sempurna. Dan itu dinukil ijma ya, terkait dengan hal tersebut. Baik, selesai di pembahasan dia. Jadi antum bisa lihat ya dari keagungan syariat ini, hal-hal yang seperti itu tidak ditinggalkan ya. Terkait dengan jiwa, luka, semuanya ada ukurannya. Iya, ada ukurannya. Subhanallah. Jadi memang kalau dari hukum-hukum Allah tidak diterapkan, itu banyak sekali keberkahan yang hilang. Banyak sekali keberkahan yang hilang. Ya bisa dibayangkan ya, orang membunuh, seenaknya saja membunuh. Ya nanti pikirannya gampang, saya masuk penjara. Di penjara saya dikasih makan. Ya paling 5 tahun, 10 tahun dia keluar. Tidak semudah itu ya kalau di dalam di dalam hukum syariat. Karena melayangkan satu jiwa yang maksum, itu seakan-akan dia menghilangkan seluruh manusia. Iya. Maka annama qatalan nasa jami'an, begitu bahasa ayat. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Baik.